Berjumpa kembali di video tutorial CSS bagian 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 4 poin. Poin yang pertama CSS opacity, poin kedua CSS navigation bar, poin yang ketiga CSS dropdown dan CSS form ya. Nah, akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari CSS opacity. Kita langsung aja. Oke, apa itu CSS opacity? CSS opacity ini adalah sebuah pengaturan untuk transparansi gambar ya, untuk settingan gambar atau image itu menjadi transparan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 buah image ya. 3 buah image yang sama tapi dengan opacity, pengaturan opacity yang berbeda. Kita bisa lihat kalau opacity-nya kita setting 1, maka gambarnya tidak transparan sama sekali, alias biasa normal gitu ya. Kalau kita atur opacity-nya 0,5, maka dia agak sedikit transparan. Kalau kita atur opacity-nya 0,2, maka dia sangat transparan. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa coba running codingnya ya. Saya tutup dulu coding yang lain. Oke. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah 0,5. Kalau saya naikin lagi 2, dia lebih transparan lagi. Kalau saya ganti opacity-nya jadi 1.0 atau 1 ya, dia tidak transparan sama sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Kemudian ada yang namanya transparan hover effect ya, ada efek hover ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang disetting hanya opacity-nya, teman-teman. Yang awalnya opacity-nya 0,2 di sini atau 0,5, sorry. Kita lihat 0,5. Kemudian ketika cursor saya arahkan, dia opacity-nya berubah jadi 1. Nah, ini seolah-olah ini loh yang gambar yang kita pilih, ini loh gambar yang kita select gitu. Penggunanya normalnya seperti itu. Oke, coba kita running aja codingnya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini opacity awalnya 0,5 ya. Kemudian kita arahkan jadi jelas. Ini sebenarnya fungsinya seperti ini. Ini juga bisa kita balik sebenarnya. Walaupun jarang digunakan ya. Penggunaannya biasanya seperti awal tadi ya. Tapi bisa kita balik ini. Saya kasih contoh ya. Nah, awalnya dia normal, saya ini malah lebih transparan gitu. Nah, itu jarang digunakan. Yang digunakan seperti yang pertama tadi ya. Oke, seperti itu untuk opacity. Kita masuk yang poin yang kedua, yaitu CSS navigation bar ya. CSS navigation bar ini terdiri dari 2. Navigasi ini seperti bar yang ada di atas ya. Kalau kita melihat sebuah halaman web, dia letaknya di atas semacam navigasi ya. Nah, dia ada 2 macam. Yang pertama vertikal ya, seperti ini, vertikal bar. Kemudian ada horizontal bar seperti ini ya. Nah, kita coba bahas dari yang mulai yang vertikal nasbar dulu. Seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita coba jalankan ini. Nah, ini tanpa menggunakan vertikal ini masih normal, ini hanya biasa teman-teman ya, masih codingan biasa. Sekarang coba kita cari yang sudah menggunakan nasbar vertikal ya. Nah, ini kita coba. Ini masih yang ini, sorry. Nah, ini dia. Nah, ini, sorry. Ini kita coba jalankan yang ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini juga permainan warna sama ini ya. Contohnya seperti ini, warna awalnya seperti ini. Ketika hover, mana hover? Nah, ini warnanya berubah jadi ini. Ya. Sorry, bukan ini, yang ya UL ya. Ini sebenarnya codingannya codingan HTML, teman-teman ya. List ya. Kita kemarin udah menerangkan list itu yang UL ini unordered list, ada OL ordered list udah diterangkan ya. Codingan ini biasa aja. Cuma nanti dia dipanggil ininya ya, UL-nya dipanggil ya, ininya dipanggil. Kalau ini kan name ya, selektornya name ya, berarti name-nya dipanggil. Seperti ini, hasilnya begini ya. Ini ada lagi, kita coba yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ininya. Kalau kita hapus stylenya atau coding apa CSS-nya, jadi bentuknya seperti apa, kita coba cut, kita running. Nah, hanya seperti ini. List kemarin kita pelajari di HTML hanya seperti ini ya. Tapi kalau kita tambah dengan CSS navbar vertikal, dia seperti ini. Oke, seperti itu. Oke ya. Jadi lebih menarik.
Warnanya bisa di custom sendiri di sini nanti. Warnanya, colornya bisa di custom, disesuaikan dengan yang diinginkan ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu horizontal navbar. Horizontal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang awalnya tanpa horizontal navbar. Nah, seperti ini, hanya list seperti ini. Masih sama unordered list ya. Seperti ini ya. Nah, kita lihat yang sudah menggunakan navbarnya ke bawah dikit. Nah, ini ya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Nah, warnanya bisa di custom ya. Ini warnanya menggunakan kode ya. Jadi teman-teman bisa lihat kodenya di Adobe Photoshop sambil buka Adobe Photoshop ya. Nah, seperti itu. Itu untuk poin yang keberapa tadi? Untuk udah poin kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu CSS drop down ya. Drop down ini menu ya, menu yang ketika kita arahkan cursor dia akan otomatis muncul ke bawah gitu. Oke, kita coba lihat CSS drop down ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, ini ada link-linknya. Misalnya ini link utama misalnya. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang web 1. Kita klik bawah, di sini ada HTML1, HTML2, CSS dan sebagainya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, basicnya kita lihat yang seperti ini basicnya. Bentar, kita takutnya koneksinya enggak. Kayaknya mau putus ya koneksinya. Sebentar. Koneksinya ya. Seperti mau hujan di sini. Nah, sebentar. Ayo. Ya. Nah, ini belum ada ya. Ini yang awalnya. Kemudian kita lihat yang udah ada drop down-nya. Nah, ini. Ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ini codingan ininya, CSS-nya di sini. Sampai sini ya. Nah, pengaturan warna background dasarnya, drop down konten ya. Nah, kemudian di sini ada hovernya. Nah, warnanya jadi beda. Kalau hover warnanya seperti ini, kalau di hover warnanya begini ya. Nah, kalau di hover warnanya lebih pekat. Nah, gitu. Kemudian dia muncul linknya di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Dan ada right aligned drop down content ya. Ini yang left. Ini apa lagi kita coba. Nah, seperti ini. Ya. Kita lihat lagi, itu yang left ya. Nah, kemudian ada juga drop down image ya, yang drop downnya. Nah, kita lihat aja. Ya cepat koneksinya. Kebanyakan buka kali editornya ya. Ya, sebentar, sabar. Nah, seperti ini ya. Nah, image ya, ada juga seperti ini. Nanti dari image misalnya ini terlalu besar ya. Ini teman-teman bisa ngatur juga ya. Width-nya ya. Nah, ini seperti ini bisa. Nah, ini. Kemudian drop down navbar ya, yang ada drop down-nya di dalamnya juga ada. Nah, seperti ini. Ini banyak kita temui di website-websitenya seperti ini. Ini paling atas biasanya letaknya ya. Nah, seperti itu untuk poin yang keberapa tadi, drop down. Nah, poin yang terakhir adalah CSS form ya. Kita masuk ke CSS form. Kita tutup dulu ini biar nggak terlalu berat ya. Kita loncat ke sini. Nah, kalau di ini ya, ini codingannya teman-teman ya. Codingannya kita lihat. Coba kita lihat dulu. Nah, ini cuma satu ya. Kita lihat lagi ke bawah seperti ini.
Kalau ini kita cek, ini untuk pencarian ya, search-nya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Nih, kita coba lihat seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Saya kecilin dikit biar kelihatan semua. Nah, ini kalau kita hanya menggunakan text box yang ada di HTML biasa, ini nggak seperti ini tampilannya, ini lebih hidup ya. Coba kita buktikan ya. Kalau saya matiin CSS-nya, saya cut, saya running. Nah, tampilannya hanya seperti ini ya. Kalau HTML biasa ya, jadi kaku ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gunakan CSS itu pengaturannya dia begini. Nah, ini CSS-nya teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya your name, jadi ada semacam hint-nya di sini ya. Bisa diganti juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini namanya your name ya, namanya di sini istilahnya placeholder ya di sini. Nah, your name titik di sini muncul. Kalau saya ganti di sini nama kamu gitu, coba running. Nah, muncul di sini nama kamu, masukin di sini. Oh, titik run. Nah, ini ganti. Ini nama awal, misalnya nama awal ya, nama depan ya, nama depan. Nah, seperti ini. Jadi kalau text boxnya seperti ini lebih menarik kelihatannya. Kemudian orang lebih paham, oh ini kita ngetik di text box ini untuk nama depan, ini untuk nama ini, kemudian untuk country-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau tampilan tanpa CSS ya kaku seperti tadi ya. Jadi seperti itu aja dulu untuk poin CSS bagian 3 ini. CSS ini masih banyak ya. Nanti yang paling utama nanti kita belajar CSS responsif ya, bagaimana mendesain sebuah halaman web yang responsif. Itu yang sering ditanyakan mahasiswa tapi belum sampai ke sana. Jadi untuk sampai ke sana kita harus ngikutin tangga-tangganya terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa langsung loncat karena nanti nggak paham yang materi-materi dasarnya gitu ya. Seperti itu, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa bermanfaat ya, tolong disupport channel pendidikan dengan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.